baik, selalu untuk kita semua. Sebelum saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Eva Teloe, NIM 203 2021 0011, kelas A semester 2, Prodi Sosiologi Agama, MK Agama dan Perubahan. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan perubahan sosial dalam tinjauan teori. Dalam konteks Eropa dan Amerika, angan-angan itu ditemukan dalam tradisi pemikiran baik liberal maupun Marxian. Para pemikir dalam kedua tradisi itu tidak pernah setengah hati dalam memberikan peran kepada kebudayaan dalam proses perubahan sosial, meskipun mereka tidak memberi bobot yang sama kepada peran kebudayaan tersebut. Namun para pemikir tradisi Marxian melihat peran kebudayaan dalam kaitannya dengan peranan perekonomian yang mereka lihat juga memainkan peran yang tidak kalah besar dengan kebudayaan. Tulisan ini merupakan tinjauan konsep-konsep tentang peranan kebudayaan dalam perubahan sosial dalam tradisi pemikiran Marxian. Konsep ini memberi ruang kepada individu-individu dan hampir semua pihak dalam masyarakat untuk memberi andil dan dampak yang berarti dalam proses perubahan. Konsep ini juga melihat kemungkinan bahwa perubahan bisa dimulai tidak hanya berada dari satu tempat tertentu dalam masyarakat. Thomas Liam Eliot yang mengatakan bahwa Eropa telah berubah menjadi negeri porak-poranda. Bagi Eliot, selain disintegrasi Eropa, kemungkinan tenggelamnya Eropa sebagai pusat kebudayaan dirasakan, seperti Arnold Eliot berpendapat bahwa kebudayaan yang bisa membawa Eropa keluar dari jurang kehancuran. Baginya kebudayaan berarti tradisi, namun Eropa kurang begitu beruntung. Satu perang dunia lagi membawa badai yang lebih dahsyat, yang menghabisi zaman keemasannya. Setelah itu kiblat kebudayaan dunia berpindah ke Amerika Serikat, negeri sempalan Eropa yang ada di seberang lautan. Secara perkembangan tradisi pemikiran Marxian sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem kapitalisme yang terus menguat dan meluas. Namun harapan besar yang ditaruh di atas pundak kaum intelektual pun, walau mereka dipersenjata dengan ide dan ideologi yang seharusnya ampuh, tetap tinggal harapan. Ini adalah kenyataan dan masalah besar serta serius yang harus dihadapi oleh para pemikir pasca modernisme. Para pemikir neo-Marxian berkesimpulan bahwa kekuatan kunci yang menopang sistem kapitalisme adalah teknologi tinggi dan kebudayaan massa yang hasil produksinya menjelma menjadi ideologi yang menimbabakan seluruh masyarakat. Hubungan-hubungan produksi tersebut memunculkan pembagian kerja. Dalam pembagian kerja sangat erat hubungan dengan kepemilikannya yang mencakup penguasaan sumber-sumber pokok dan alat-alat produksi. Dan dua macam kelas menurut Karl menjadi alasan permasalahan pembagian kerja, yaitu bourgeois dan proletar. Kelas bourgeois merupakan nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. Mereka memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan pekerjaan upahan.
Lingkungan produksi dalam sistem kapitalisme didasarkan pada pemilikan individu atau kelompok atas alat-alat produksi. Terjadinya perkembangan yang pesat dalam perdagangan, komunikasi lewat darat, perkembangan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh perluasan industri. Dalam pandangan Karl Marx, kehidupan sosial antara lain: 1. Masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan. Paksaan dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi. Perubahan kapitalis yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan. Kesenjangan sosial terjadi dalam masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. 3. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perlindungan sendiri yang bertentangan satu sama lain. Karl Marx berpendapat bahwa struktur masyarakat berbagai menjadi dua, yaitu industruktur dan suprastruktur. Infrastruktur merupakan dasar selalu masyarakat dalam berproduksi di bidang ekonomi. Lembaga-lembaga tersebut lalu mengembangkan gagasan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini dilakukan agar lembaga tersebut mampu masuk dalam lingkup masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Karl Marx pada masanya hidup di tengah-tengah masyarakat industrial yang lelah berkembang. Selama pengamatannya, masyarakat pada waktu itu terdapat dua kelas, yakni kelas kapitalis dan kaum proletar. Ketergantungan terhadap industri masih sangat dominan, sehingga pihak pabrik memanfaatkan keadaan seperti ini demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya paham terhadap keadaan ini. Pemahaman manusia tentang karyawan pabrik merupakan tingkatan yang tinggi. Mereka memandang bukan dari kelas sosial, akan tetapi mereka memandang dari penghasilan yang didapat. Semakin besar pendapatan yang didapat dari bekerja, maka pandangan masyarakat terhadap dirinya akan semakin tinggi pula, terutama masyarakat dari pedesaan. Mayoritas dari mereka setelah merantau ke kota yang menjadi pusat industri. Sekian dan terima kasih.